Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Insyaallah kita akan membuka di halaman berapa Pak? Yang cetakan baru. Di sini 21. Betul. Halaman 21. Baik. Judulnya adalah salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa makna dari kalimat ini? Karena realitanya banyak orang yang mempertanyakan. Di sini banyak orang, tapi mungkin ada tapinya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau orang yang rajin sholat itu tanpa tapi? Sehingga rajin sholat memberikan pengaruh baik bagi hidupnya tanpa ada pelanggaran yang serius yang dia lakukan. Coba mungkin Bapak Ibu bisa bedakan dua ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah. Dan bentuknya ibadah itu ada yang bentuknya melaksanakan ketaatan. Melaksanakan ketaatan. Atau boleh kita sebut ritual. Bentuk yang kedua adalah mentaati aturan. Bentuk ibadah yang kedua mentaati aturan. Mentaati aturan itu kalau ada yang dilarang ya nggak boleh dilakukan. Kalau ada yang haram seharusnya ditinggalkan. Ketika itu tidak diperbolehkan ya jangan didekati dan seterusnya. Baik. Menurut Bapak Ibu yang sudah berpengalaman kerja selama sekian puluh tahun sampai pensiun, dari dua jenis ibadah ini kira-kira mana yang sulit dilakukan? Melaksanakan ritual atau mentaati aturan? Mana yang lebih sulit dilakukan? Nomor satu, melaksanakan ritual seperti sholat, puasa, dzikir. Atau nomor dua, mentaati aturan. Mana yang lebih sulit dilakukan? Yang mana Pak? Ya? Nomor dua. Oke, itu nomor dua. Baik. Sehingga ada nggak Pak orang yang rajin dzikir, rajin baca Quran, koruptor? Ada? Hah? Nggak, saya tanya tanpa menyebut contoh ya. Nah, kalau menyebut contoh kan gampang sekali kan. Ada ya? Banyak. Beri jawaban yang tepat banyak. Bukan cuman ada. Artinya dia mungkin berhasil dari sisi soleh pribadi. Bahkan yang bersangkutan rajin tahlilan tiap malam misalnya. Tapi berkaitan dengan masalah aturan, dia sering melanggar. Dia koruptor, dia suka dolim sama orang, dia sombong, dan aneka aturan-aturan yang lainnya sering dia langgar. Maka ada banyak orang yang mungkin dia berhasil dari sisi sukses pribadi, sukses soleh pribadi, tapi gagal soleh sosial. Coba kita lihat sebuah hadis berikut ini. Nabi SAW pernah mendapatkan laporan tentang seorang wanita yang beliau rajin ibadah, wa dzukira min qiyamiha wa siyamiha. Di sini ada sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar dan yang lainnya. Bahkan diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Ya Rasulullah, saya punya tetangga fulanah. Si fulanah ini rajin qiyamul lail, rajin puasa, melakukan amal A, melakukan amal B, bahkan rajin bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha. Enggak ada nilai baik untuk orang seperti ini. Hiya finnar. Wanita seperti ini nyemplung neraka, masuk ke dalam neraka. Qalu, kemudian mereka bertanya lagi, wa fulana tusallil maktubah wa tasaddaqa bi aswar. Saya juga punya tetangga si B, ibunya ini salat wajib dijaga, wa tasaddaq bi aswar, dan dia bersedekah dengan aswar. Aswar itu potongan keju. Wa tusaddiqu bi aswar, dia sedekahnya dengan aswar. Wala tu'dhi ahada, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Faqala Rasulullah SAW, hiya minal jannah, hiya min ahlil jannah, dia termasuk di antara penduduk surga. Maka kita diajarkan, jadilah manusia yang soleh pribadi, di saat yang sama juga soleh sosial. Sehingga jangan sifatnya hanya yang penting kan aku banyak sholat, rajin ibadah, tapi maksiatnya jalan terus, dan bahkan pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai moral tidak dia perhatikan. Saya pernah mendengar langsung dari cerita orang yang mendengar langsung dari yang bersangkutan. Dia anggota dewan, tapi punya prinsip yang berbahaya. Dan terkenal orang ini sebagai orang yang suka menerima sogok. Karena teman saya ini teman dekat, dan obrolannya itu di rumahnya, bukan obrolan di kantor. Lalu dia bilang seperti ini, urip ki sing penting rajin ibadah, rajin sholat, aja lali sedekah. Ya kira-kira donya iki dienggo umroh, yang namanya harta dipakai umroh, dipakai haji, rajin ini beres kabeh insyaallah. Tapi di saat yang sama dia banyak melakukan pelanggaran, sehingga dia tidak berpikir akan bahaya maksiat yang dia lakukan, karena dia merasa sudah rajin sholat, dia merasa rajin qiyamul lail. Memang orangnya rajin sholat, orangnya, kata teman saya, dia rajin sholat jamaah, bahkan orangnya tirakat puasa, tapi koruptor ya, dan kuota haji wallahu a'lam. Bukan itu bukan anggota dewan. Nggak, lupakan saja yang tadi ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, maka mungkin orang bertanya, Pak, gimana ada orang yang rajin sholat tapi ini rusak gitu. Yang katanya rajin sholat, katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi di posisi yang sama dia suka melanggar aturan. Itu kaitannya apa? Nah, di buku ini akan kita bahas. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya mengingat Allah adalah sesuatu yang lebih besar.
Muncul pertanyaan, mengapa banyak orang yang sholat tapi masih rajin berbuat maksiat? Baik maksiat yang sifatnya pribadi atau maksiat yang sifatnya sosial. Di kesempatan ini kita akan lihat bedah tafsir dari ayat di atas. Kita mengimani dan membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah. Tidak mungkin kita berkomentar, oh berarti firman Allah ini nggak berlaku untuk zaman sekarang. Ini hanya berlaku untuk masa silam. Tidak mungkin ya. Sebab Al-Quran itu relevan sampai berapa lama? Sampai akhir zaman. Konsekuensi dari mengimani Al-Quran adalah membenarkan semua isinya. Karena Al-Quran datang dari zat yang maha benar, Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua isinya benar, tidak mungkin ada yang salah. Loh, tapi kenyataannya banyak orang yang rajin sholat tapi dia seperti itu ya. Maka di sini kita perlu melihat, sehingga tidak ada keterangan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita di lapangan. Hanya saja terkadang kita tidak paham dengan tafsir ayat tertentu sehingga kita memiliki kesimpulan yang keliru, sehingga tidak ada yang salah dari Qur'annya, tapi mungkin salah dari pemahaman kita ketika membaca teks Al-Quran. Ini satu kaidah. Tidak ada teks Quran, tidak ada teks Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Begini. Tapi, ada tapinya ya, tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Insya Allah bisa dipahami ini. Tidak semua realita, tidak ada isi Quran yang bertentangan dengan realita. Tapi tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Bisa dipahami ya kalimat ini? Baik. Ada orang yang bertanya, Pak, kenapa dinosaurus kok tidak ada dalam Quran, Pak? Ya, apa harus semuanya diceritakan dalam Quran? Banyak nabi dan rasul yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang kami ceritakan kepada kalian dan ada rasul yang tidak kami ceritakan. Nah, antara yang diceritakan dengan yang tidak diceritakan banyak mana? Banyak yang tidak diceritakan. Jumlah nabi 300 sekian belas, rasul ya. Jumlah yang jadi rasul 300 sekian belas, itu tidak diceritakan oleh Allah kecuali hanya 25 yang ada dalam Quran. Nama rasul yang ada dalam Quran, nama nabi dan rasul yang ada dalam Quran hanya 25. Sisanya tidak diceritakan. Berarti banyak sekali Pak yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Orang-orang saleh, manusia pilihan Allah, banyak yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan kitab Lauhul Mahfud yang mencatat semua takdir. Kalau semua realita disebutkan dalam Al-Quran, maka Quran seperti Lauhul Mahfud. Jadi Anda bisa lihat takdir masa silam, takdir di masa mendatang, dan itu tidak mungkin. Baik, kita lanjutkan. Namun yang kita garis bawahi di sini adalah tidak ada teks Al-Quran yang bertentangan dengan realita, itu tidak ada. Lalu bagaimana dengan firman Allah, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Teks itu benar, tapi mungkin sebagian orang salah dalam menafsirkannya. Penjelasan tafsir Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat yang semakna dengan ini adalah firman Allah yang mengingatkan perjalanan dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam. Saat beliau melarang kaumnya untuk menyembah berhala dan sikap curang dalam timbangan. Nabi Syu'aib itu diutus kepada kaum namanya kaum apa? Madian. Pelanggaran penduduk Madian itu curang dalam timbangan.
Saat beliau melarang kaumnya untuk menyembah berhala dan bersikap curang dalam masalah timbangan, kaumnya Nabi Syuaib itu membantah dengan kalimat seperti ini. Qalu ya Syuaibu, mereka mengatakan, hei Syuaib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Apakah salatmu itu yang memerintahkan kamu agar kami meninggalkan berhala yang disembah oleh bapak kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasha', atau agar kami melakukan praktek muamalah terhadap harta kami sesuai yang kami inginkan. Kamu kok nyuruh-nyuruh kami kayak gitu tuh gara-gara salatmu ya? Sehingga mereka menuduh dakwahnya Nabi Syuaib itu latar belakangnya karena Nabi Syuaib rajin salat. Wah, ini gara-gara rajin salat iki, makanya wong iki saiki dadi kaya ngene iki. Ngelarang-larang wong liya, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Saat mereka tidak punya alasan untuk menolak dakwahnya Nabi Syuaib, mereka menuduh bahwa penyebab Nabi Syuaib melarang mereka menyembah berhala adalah salatnya Nabi Syuaib. Nah, ini salah satu di antara bukti dan dalil lain dalam Al-Quran bahwa salat punya kekuatan untuk mencegah perbuatan mungkar. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa makna salat bisa mencegah dari perbuatan maksiat? Ibnul Jauzi dalam tafsir beliau judulnya Zadul Masir, juga Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa judul tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Al-Qur'anil Azim. Judul aslinya Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama terkait tafsir ayat di atas. Kita akan rincikan perbedaan ulama itu. Di sini ada tafsir Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dengan Ibnu Qayyim itu beda ya. Selisih 200 tahun. Ibnul Jauzi lebih duluan. Ibnul Jauzi punya tafsir judulnya Zadul Masir. Zadul Masir ini tafsir ringkasan yang menyebutkan ikhtilaf ahli tafsir. Sehingga kebiasaan beliau kalau menafsirkan ayat tertentu, dalam ayat ini ada 5 pendapat disebutkan, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah beralih ke ayat yang lain. Dalam ayat ini ada 3 pendapat, sebutkan 1, 2, 3. Makanya kalau pengen lihat ensiklopedi perbedaan ahli tafsir, rujukannya Zadul Masir. Kalau Ibnu Katsir, beliau tidak fokus di situ, tapi mensinkronkan antara ayat, hadis, perkataan sahabat dalam menafsirkan ayat tertentu. Sekarang kita lihat perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pendapat yang pertama, yang dimaksud as-salah dalam ayat ini adalah bacaan Al-Quran yang dilantunkan seseorang saat mengerjakan sholat. Bacaan Al-Quran yang dilantunkan seseorang ketika mengerjakan sholat. Sehingga as-salah di situ maknanya adalah Al-Quran yang kamu baca dalam sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pendapat ini menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran yang dilantunkan seseorang ketika sholat berisi nasihat, berisi perintah, berisi larangan, terlepas dari apakah orang yang membacanya mau menuruti atau tidak nasihat itu. Karena dalam Al-Quran terkadang bacaan Al-Quran tersebut ya, disebut dengan bacaan Al-Quran itu disebut dengan kata sholat. Seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 110, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Janganlah kamu mengeraskan salatmu. Maksudnya apa? Jangan mengeraskan bacaan Qur'anmu ketika salat. Karena dulu para sahabat pada waktu mereka salat, bacaan Qur'annya terlalu kencang sampai mengganggu
antara satu orang dengan orang yang lain. Yang ini sholat sunnah, yang ini sholat sunnah, kan mereka qiyamul lail di masjid. Kemudian yang satu kenceng sekali, ganggu sebelahnya nggak terima, kenceng juga. Akhirnya di masjid, yaitu saling bersahut-sahutan, kenceng-kencengan. Dan kemudian Nabi SAW melarang mereka untuk melakukan praktek seperti itu. Fa innakum tunaji rabbakum. Kalian sedang bermunajat dengan Rabb kalian yang dia adalah zat yang maha mendengar, bukan zat yang budek. Dia zat yang maha dekat, bukan zat yang hilang. Sehingga arti dari kata salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat, makna salat di situ apa? Bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an kamu itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena isi Quran apa, Pak? Nasihat. Isi Quran ada perintah larangan. Nah, perintah larangan dan nasihat dalam Quran itu mencegah orang untuk berbuat kemaksiatan. Terlepas dari yang membaca mau nurut atau tidak. Ada nggak yang membaca Quran tapi nggak nurut dengan isi yang dia baca? Banyak. Makanya ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan pernah mengatakan, rubba qari'il Quran, betapa banyak orang yang membaca Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, sementara dia dilaknat oleh Quran. Dia membaca ayat yang melaknat dirinya, dan dia bertahan untuk melakukan pelanggaran di situ. Misalnya pelaku riba baca ayat riba, gimana kira-kira? Maka dia membaca ayat yang sedang melaknat dirinya, padahal di situ ancamannya kenceng banget. Atau pelaku zina membaca ayat tentang larangan zina. Atau pelaku maksiat A, pelaku ghibah membaca ayat larangan ghibah. Tapi yang baca orang rumongso. Kenapa? Radong, Pak. Padahal ayat itu sebenarnya menempeleng dia. Ibarat dia berada di depan orang yang ngasih nasihat, kamu jangan ini, awas ancamannya ini, ancamannya ini. Orang ngerti, walaupun diucapkan seperti itu karena dia nggak paham, dia tidak merasa berdosa. Ini firman Allah, Allah yang berfirman untuk para hambanya. Lalu hamba membaca firman Allah itu, isinya nasihat berupa perintah, larangan, dan aneka aturan. Tapi yang bersangkutan karena nggak paham, akhirnya dia tidak merasa bersalah, padahal dialah pelakunya. Itu seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak pembaca Quran sementara Al-Quran sendiri melaknatnya. Maka dia membaca teks yang isinya ngasih perintah dan larangan, tapi dia sendiri merasa bukan yang sedang melanggar, padahal dia adalah pelaku dari perbuatan pelanggaran terhadap perintah dan larangan itu. Ini makna yang pertama. Karena itu Nabi SAW menyebut surat Al-Fatihah dengan as-salah. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, inni qasamtus salata nisfain baini wa baina abdi. Aku membagi as-salah menjadi dua. As-salah yang dimaksud di situ adalah bacaan Al-Quran ketika salat. Kemudian yang kedua, salat yang dimaksud di sini adalah ibadah salat seperti yang kita kenal. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ibadah salat itu dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya mereka beda pendapat. Lalu apa makna salat bisa menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, makna ibadah salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah
salat yang berkualitas, salat yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan dengan khusyuk, itulah salat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang mungkin umum dipahami oleh masyarakat. Jadi kenapa Pak salat kok tidak bisa mencegah dari perbuatan kemungkaran? Wah, karena kualitas salatnya kayak gitu. Kalau salatnya serius, berkualitas, akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seseorang. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang itu mengatakan, inna fulanan yusalli bil lail fa idza asbaha saraq. Ya Rasulullah, si A itu rajin qiyamul lail, begitu siang hari korupsi. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanhahu ma yaqul. Apa yang kau ceritakan akan mencegah dari perbuatan jahatnya. Respon Nabi SAW ketika dapat laporan seperti ini, si A itu orang yang rajin qiyamul lail, rajin tahajud, siang harinya maling. Kata Nabi SAW, nanti apa yang kau sampaikan akan mencegah dari perbuatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, ibadah salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah ketika orang itu sedang melakukan salat, dia tidak maksiat. Ketika sedang melakukan salat, dia tidak maksiat. Misalnya ya, yang biasanya suka gerenengan itu siapa Pak? Kok gerenengan? Yang suka gerenengi, Bapak atau Ibu? Ibu. Ya. Misalnya ada komplotan ibu-ibu. Nah, sebutannya yang tepat apa? Geng, gerombolan ya. Ada 5 orang ya. Mereka sedang gerenengi tonggone si A. Udah? 5 orang ini sedang gerenengi. Terus datang waktu sholat, terdengarlah adzan zuhur. Kalau dulu kan orang selesai kegiatan rumah, bersih-bersih sudah beres, masak sudah beres, bapaknya durung mulai sawah. Terus ibunya ngapain? Dolan ning tonggone, petan, karo gerenengi. Sudah? Datanglah waktu sholat duhur. Oh wis duhur kok cepet ya, ngerti-ngerti wis beduk. Begitu datang masuk sholat duhur, bubar. Mereka sholat. Nah saat mereka sholat, apakah gerenengi masih jalan? Berhenti. Maka sholat ini mencegah mereka dari dosa besar ghibah. Berarti terbukti sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang sedang maksiat, nonton maksiat misalnya, lalu datang waktu sholat, oh isya, ditinggalkanlah HP-nya, ditinggalkanlah TV-nya, lalu dia sholat isya. Saat dia sholat sambil nonton atau dimatikan? Dimatikan. Maka dalam posisi ketika dia sholat, dia terhalangi untuk berbuat maksiat. Karena tidak mungkin ketika orang sholat dia minum khamr, atau sholat sambil melakukan ghibah, atau sholat sambil berzina, itu nggak mungkin. Sehingga sholat menghalangi orang ini untuk berbuat maksiat. Itulah makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya tanya, ibadah apa yang dilakukan oleh seseorang di tengah ibadah dia maksiat? Haji, umroh, puasa. Yang paling gampang ya puasa. Sehingga dari mulai subuh sampai maghrib, antara subuh dan maghrib bisa nggak tanpa maksiat Pak? Nah,
Ada orang misalnya hidup dalam lingkungan yang ya seperti lingkungan kita ya. Anda bisa nggak menjamin antara subuh sampai maghrib tanpa maksiat? Turu terus. Rahmatullah turu terus. Aman itu ya. Makanya dianjurkan bagi orang yang puasa untuk iktikaf di masjid, tujuannya mengamankan diri. Sebab kalau orang sudah berinteraksi dengan orang lain, umumnya berbuat maksiat. Tapi ketika dia di masjid, fokus dengan Al-Quran, tidak melihat aurat dan seterusnya, akan lebih aman dari tindakan maksiat. Sehingga hanya ada satu jenis ibadah yang ketika orang melakukannya dia nggak bisa maksiat. Apa itu Pak? Sholat. Karena orang kalau lagi sholat tidak mungkin dia bisa berbuat maksiat. Maksiat apa yang bisa dikerjakan kalau dia lagi sholat? Itulah makna innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama tabi'in. Beliau menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni ma dumta fiha. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah selama kau sedang mengerjakan salat, maka di tengah kau mengerjakan salat kau tidak akan bermaksiat, sehingga salatmu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang sedang bertransaksi riba, di tengah transaksi riba tiba-tiba terdengar adzan, wis leren sik ya, salat sik, bubar transaksi ribanya, salat dia. Bar sholat balik lagi. Maka saat sholat terhalang untuk berbuat maksiat. Ibnu Aun al-Ansari mengatakan, idza kunta fi salatin fa anta fi ma'rufin. Kalau kamu sedang sholat, kau sedang berbuat ma'ruf. Wa qad hajastaka anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholatmu menghalangimu dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu alam. Demikian perbedaan pendapat ahli tafsir berkaitan dengan makna salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa nggak disimpulkan di sini Pak? Tafsir ayat ada dua ya. Yang pertama, salat yang dimaksud di situ adalah bacaan Al-Quran, karena dalam Al-Quran sendiri Allah menyebut bacaan Quran dengan salat ya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Jangan kau terlalu mengeraskan salatmu, maksudnya adalah bacaan Quranmu. Wala tukhafid biha, dan jangan terlalu pelan. Sudah? Dan makna bahwasanya salat ditafsirkan dengan bacaan Quran berarti artinya adalah isi dari Al-Quran. Isi dari Al-Quran adalah nasihat untuk taat dan meninggalkan maksiat, terlepas apakah dituruti atau tidak ya. Sehingga ada orang yang dia membaca ayat yang melarang A, melarang B, tapi dia sendiri pelakunya. Makanya tadi betapa banyak ada orang yang membaca Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Yang kedua, makna salat di situ adalah ibadah salat yang kita kenal. Nah, untuk yang kedua ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, salat yang bisa mencegah dari keji dan mungkar, salat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang berkualitas. Sehingga kalau salatnya culat-culit ya, tidak khusyuk, tidak tumakninah ya, jangan berharap bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik. Kemudian yang kedua, makna ibadah salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah saat orang sedang salat
Saat orang sedang sholat, maka dia tidak maksiat. Walhamdulillah. Sehingga ayat ini benar nggak Pak sesuai realita? Benar, sesuai realita yang ada. Maka tidak ada ayat yang bertentangan dengan realita. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu karena kubu kanan dan kiri sudah siaga untuk menyampaikan sesuatu. Kita dahulukan kanan atau kiri dulu? Kanan dulu. Baik, silakan Profesor Nur Hasan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi satu hal. Ini terutama dengan banyak orang sholat tetapi banyak juga yang korupsi. Ini perlu klarifikasi lebih detail Pak Ustaz dalam realita. Karena begini, orang yang korupsi itu bisa saja keterlibatannya itu misalnya dia hanya membuat SK, surat keputusan. Mungkin dia tidak menikmati apa yang diperoleh dari korupsi itu terbuka. Artinya dia seorang yang memberikan keputusan dan keputusan itu nanti digunakan oleh anak buahnya untuk korupsi. Bisa saja si pejabat itu tidak menikmati sesuatu, gitu. Ya hanya karena mengeluarkan SK itu sudah oleh jaksa sudah dinyatakan dia ikut terlibat dalam korupsi itu. Karena dengan surat keputusan itu memberi peluang terjadinya korupsi, ya itu. Jadi itu yang pertama yang ingin saya klarifikasi. Belum tentu dia menikmati begitu. Tapi gambaran kita yang umum sekarang kalau orang sudah dinyatakan korupsi, pasti dia menikmati hasil korupsi itu. Padahal secara hukum negara belum tentu, tapi dia terlibat karena menerbitkan SK, surat keputusan. Membuat surat keputusan itu korupsi menurut hukum nasional kita, gitu. Saya beri contoh begini, saya pernah membela mati-matian seorang ustadz, ini ustadz Pak Ustadz, gitu loh. Dia seorang pengusaha properti, saya tidak ingin menyebut di mana, begitu. Dia melakukan rislah itu tukar menukar antara tanah dia dengan tanah pemerintah, gitu. Nilai tanah pemerintah awalnya itu katakanlah 10 juta. Tanah dia gitu senilai 8 juta. Sehingga dia sudah dengan ikhlas menambah tambahan 2 juta sebagai kekurangan. Tapi dalam proses itu nilai tanah pemerintah ternyata dinilai 2 tahun kemudian itu naik menjadi 15 juta. Nah, sang ustadz itu kurang menambah 5 juta. Itu sang ustadz itu dituduh korupsi dan diadili dan dihukum kemudian. Saking takutnya sang ustadz itu, dia mau membayar kekurangan yang 5 juta lagi. Tapi proses pemeriksaan sudah jalan. Dan akhirnya dia dihukum, kalau tidak keliru, dihukum 7 tahun, masih disuruh membayar tambahan 5 juta gitu. Itu saya bela mati-matian kalau sama-sama disuruh membayar kekurangan 5 juta. Kenapa harus menghukum orang? Itu. Jadi kadang-kadang keputusan bahwa seseorang itu korupsi itu mungkin ya harus dicermati secara lebih detail gitu. Nah, itu. Saya setelah itu saya didatangi oleh hakimnya yang menyatakan saya setuju dengan pendapat Pak Nur gitu, bahwa orang ini tidak korupsi. Dia mau kok menambah 5 juta kekurangannya.
Nah, gitu loh. Tapi karena proses hukum sudah jalan, ya tetap dia hukum sebagai pelaku korupsi, gitu. Nah, itu. Jadi itu yang perlu benar-benar, jangan kemudian dianggap semua orang yang sudah dihukum dengan korupsi pasti dia korupsi. Nah, itu. Karena pasti dia menikmati. Gitu. Kecuali ya dia menandatangani, tapi bisa saja dia tidak menikmati dari hasil korupsi itu. Itu case by case harus diperhatikan. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, masih ada waktu kok Pak Ustadz. Yang kedua Pak Ustadz, bahwa kalau menerjemahkan hadis Nabi tadi, bahwa orang yang ya sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi tetap dia melakukan kejahatan, maka dalam hadis Nabi itu dinyatakan dia akan masuk neraka. Tapi pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah otomatis atau nanti masih ada proses gitu ya? Wah, sama-sama tidak ada pengalaman ya di akhirat nanti gitu loh. Artinya apakah masih mau ditimbang gitu beratnya tindakan kejahatannya itu dengan tindakan kebaikan dari sholat itu gitu, atau dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau hadis nabinya kan ya sudah dia masuk neraka. Nah, gitu loh. Ada penjelasan lagi enggak Pak Ustadz? Supaya nanti saya khawatir, wah ya sholat wis rajin tapi sok nyakitin tetonggone, wah podo-podo masuk neraka, ya wis lah gitu, aku tak. Itu Pak Ustadz, mohon nanya. Kalau yang pertama hanya sekedar klarifikasi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama kita malah justru muncul pertanyaan Pak. Dari proses hukum tadi kira-kira yang salah yang mana Pak? Kok sampai Pak Ustadz ini terkena hukuman? Ya karena definisi korupsi itu merugikan negara. Tindakan merugikan negara ya. Sehingga sampai diproses. Dia tidak membayar tambahan yang 5 juta. Padahal tambahan 5 juta itu karena ada penilaian lagi terhadap pemerintah. Pada saat yang bersangkutan sudah bersedia mau bayar, tetap tidak dimaafkan. Baik. Sampai bilang ke Pak Ustadznya itu, Pak Ustadz menurut saya dalam keyakinan saya sebagai aktivis itu dan sedikit-sedikit Pak Ustadz benar. Iya. Mudah-mudahan Pak Ustadz seperti ini. Baik. Masya Allah. Ya, itulah bukti bahwasanya keadilan di dunia tidak sempurna, sehingga harus ada hari kiamat yang nanti akan menyelesaikan semuanya. Tapi intinya siapapun yang terlibat di situ pasti akan ada salah dan benar, dan antara yang salah dan benar semuanya sholat. Antara yang berbuat salah dan yang berbuat benar semuanya sholat. Nah, muncul kembali kepada pertanyaan tadi. Nah, orang kayak gini sholat kok masih mendolimi yang lain ya, misalnya kayak gitu. Baik, kita kembali ke dalil ya. Terima kasih Pak Nur. Ini menambah wawasan kita mengenai definisi korupsi yang sampai sekarang belum final ketika dibahas di persidangan, sehingga kadang ada orang disebut koruptor padahal dia tidak menikmati, dan kadang orang yang dia menikmati tapi tidak disebut koruptor. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, terutama bagi para aparat-aparat penegak hukum, agar mereka bisa menegakkan keadilan sesuai dengan porsinya, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari aneka pelanggaran tersebut. Langsung saja untuk pertanyaan yang kedua ya, jadi apa tadi kok tadi lupa? Apakah bisa ditawar gitu, kalau sudah divonis seperti itu? Mohon diperhatikan ya.
perlu dibedakan antara vonis perbuatan dengan vonis orang. Dalam syariat kita itu dibedakan. Misalnya dalam Al-Quran, vonis terhadap perbuatan itu sifatnya searah. Was-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan minallah. Gimana kalimatnya? Pencuri laki dan perempuan, maka potong tangan keduanya sebagai balasan dari Allah. Jazaan bima kasaba nakalan minallah, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan, nakalan minallah, dan hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sifatnya linear. Kalau orang melakukan pelanggaran seperti ini, potong tangan. Tapi dalam penerapannya ada hadis yang menjelaskan adriul hududa bisyubhat. Kalau masih ada syubhat, maka hilangkanlah hukuman had. Nah, ini baru hukuman di dunia. Contoh yang lain, az-zani waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min mi'atal jalda. Pezina perempuan dan laki-laki masing-masing dicambuk 100 kali. Contoh yang lain, kalau ini yang ada hukuman di dunia ya. Contoh yang lain misalnya pelaku riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Di surat Al-Baqarah ayat 275. Siapa yang balik lagi melakukan riba, faulaika ashabun nar, dia adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, terus kita bertanya, apa enggak ada toleransi dengan ketaatan yang dia lakukan, dengan ibadah yang dia lakukan? Kalau bicara ancaman, ancaman itu sifatnya linear. Tapi pertimbangan berikutnya dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang berhak untuk mengampuni hamba atau tetap menghukum hamba. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang peluang taubat, dan Allah sering menjelaskan tentang dirinya. Dialah Ghafurur Rahim, dia adalah zat Ar-Rahman, dia zat yang maha pengasih penyayang kepada hambanya. Namun kalau kita membaca ayat-ayat yang isinya ancaman, ya kita ikuti sebagaimana teks yang ada. Misalnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Hadis ini ya. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Beliau ulangi sumpah ini sebanyak 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud seperti ini ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ada orang yang dimana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya Rasulullah, wa ma bawa'iquhu? Lalu apa yang dimaksud dengan bawa'iq itu ya Rasulullah? Qala syarruhu, dampak buruknya. Sehingga ada tetangga yang ditakuti oleh tetangga yang lain, maka orang merasa tidak aman. Pernah nggak ketemu orang yang, aku manggon kene kira kerasan ya Pak? Lah kenapa? Gara-gara bapak itu loh ya, yang duduk di pojok pojok depan. Gara-gara beliau itu, Masya Allah. Sehingga dia nggak betah tinggal di situ. Dia nggak betah. Aku nek sholat neng masjid kene kira seneng. Ada kayak gitu Pak? Saya senangnya di masjid sana. Kenapa? Dia nggak betah di masjid itu. Ada orang yang ganggu dia sehingga dia tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, orang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Itu apa, ndak ada toleransi Pak, wong dia rajin ke masjid. Yang bersangkutan rajin puasa. Nah, kalau bicara ancaman ya kita sampaikan secara linear agar yang bersangkutan segera berhenti. Masalah apakah diampuni atau tidak kita kembalikan kepada
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ceritanya tentang masalah ancaman itu ya kita sampaikan apa adanya. Nggih, ngaten nggih, Pak. Nah, masalah nanti apakah pasti masuk neraka si A si B, nunjuk orang ndak bisa. Cuman perbuatan, vonis perbuatan sifatnya linier. Wallahu alam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu ya, mohon maaf kubu yang satunya waktu Anda sudah dikorupsi oleh beliau sehingga Anda tidak punya kesempatan. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.